Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naima Tamimah dengan NIM 22410101004 dari kelas Sistem Basis Data C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 4 Sistem Basis Data. Yang pertama yaitu implementasi ERD laboratorium secara lengkap. Kemudian untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Kemudian pada tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key gunakan breadth relationship, di mana foreign key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Kemudian pada ERD kali ini terdapat 11 tabel, yaitu yang pertama tabel jenis barang, tabel lab, tabel kepala lab, tabel asisten lab, tabel dosen, tabel UKM, tabel kegiatan, tabel peminjaman, tabel pengembalian, tabel item peminjaman. Kemudian membuat database pada laboratorium, yaitu dengan cara menuliskan script create database. Kemudian menuliskan nama database kita yang akan kita buat, yaitu laboratorium. Next, query untuk membuat tabel jenis barang. Jadi di sini nanti kita klik kanan laboratorium, kemudian create query, dan kemudian menuliskan script yaitu create tabel jenis barang dengan ID jenis barang sebagai primary key dengan tipe data small serial. Nah, kemudian kita perlu mengklik kanan kembali laboratorium, kemudian merefreshnya, dan kita melihat di sini sudah ada yang namanya tabel jenis barang. Kemudian query untuk membuat tabel barang, yaitu menuliskan script tabel create tabel barang, kemudian kita ingin menambahkan tabel ID jenis barang dan ID lab dengan cara kita mengambil ID tersebut dari tabel lain, yaitu dengan cara kita menambahkan alter tabel barang add ID jenis barang dengan tipe data integer not null, artinya tidak boleh kosong. Kemudian alter tabel barang add constraint FK itu foreign key, FK jenis barang, foreign key ID jenis barang, reference atau mengambil dari tabel jenis barang, yaitu kita mengambil ID jenis barangnya. Begitu juga dengan tabel ID lab ini. Kemudian query untuk membuat tabel lab, yaitu kita menuliskan script tabel lab, kemudian create tabel lab, kemudian ID lab sebagai primary key dengan tipe jenis small serial. Kita ingin menampilkan tabel ini dengan cara select bintang from lab. Select bintang artinya kita menyelect atau menampilkan seluruh data yang ada pada tabel lab. Next, query untuk membuat tabel kepala lab. Tidak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu create tabel kepala lab. Kemudian kita ingin menambah tabel ID lab dengan cara kita mengambil dari tabel lab dan tabel ID dosen. Nah, kita mengambil ID lab dengan tipe integer not null atau tidak boleh kosong, kemudian constraint FK foreign key ID lab reference lab ID lab. Kemudian query untuk membuat tabel dosen, yaitu dengan cara create tabel dosen, kemudian select bintang from dosen untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel dosen ini. Kemudian query untuk membuat tabel UKM. Create tabel UKM, ID UKM sebagai primary key dengan tipe data small serial. Kemudian select bintang from UKM untuk menampilkan seluruh data yang pada tabel UKM ini. Kemudian query untuk membuat tabel kegiatan. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu create tabel kegiatan, select bintang from kegiatan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel kegiatan ini. Kemudian kita ingin menambahkan tabel UKM dengan cara memanggil ID UKM dari tabel UKM dengan cara mengalter tabel kegiatan add ID UKM integer not null alias tidak boleh kosong. Kemudian query untuk membuat tabel peminjaman dengan cara create tabel peminjaman, kemudian select bintang from peminjaman, alter tabel peminjaman untuk menambahkan tabel ID kegiatan, kemudian kita mengambil atau menjadikan ID kegiatan ini sebagai foreign key. Kemudian query untuk membuat tabel pengembalian, create tabel pengembalian, select bintang from pengembalian, alter tabel pengembalian, kemudian kita membuat ID aslab ini sebagai foreign key dengan cara memanggil ID aslab dari tabel aslab.
query untuk membuat tabel item peminjaman, create tabel item peminjaman, kemudian kita ingin menambahkan tabel dari ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Dengan cara kita memanggil ID tersebut dari tabel-tabel yang ada pada sebelumnya. Kemudian query untuk membuat tabel ASLab, create tabel asisten lab, kemudian select bintang from asisten lab untuk menampilkan data-datanya. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel jenis barang, yaitu kita perlu menginputkan script insert into jenis barang, tabel jenis barang. Nah, kemudian buka kurung nama jenis, kegiatan, kemudian kita mengisikan apa yang perlu kita jadikan value atau isian dari nama jenis dan keterangan tersebut. Kemudian kita mengisikan laptop, komputer, jinjing, dan sebagainya. Kemudian menghapus data laptop dari tabel jenis. Nah, tadi kan sudah ada laptop, kemudian kita ingin menghapusnya dengan cara menuliskan delete from jenis barang, where jenis barang dengan ID 2. Nah, ID 2 tadi kan laptop, jadi kita menghapus laptop tersebut. Kemudian menggantikan komputer menjadi komputer dari tabel jenis barang. Cukup dengan menuliskan update jenis barang, set nama jenis sama dengan petik komputer, where di mana ID jenis barang tersebut sama dengan 1. Kemudian mengubah jenis wahana terbang menjadi mesin terbang dari tabel jenis barang. Nah, dengan cara update jenis barang, set nama jenis sama dengan petik mesin terbang, where jenis barang dengan ID 3. Kemudian kita ingin menampilkan data-data yang ada pada tabel jenis barang dengan cara select bintang from jenis barang. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel jenis barang dengan cara insert into barang, nomor seri, ID barang, ID lab, dan deskripsi. Kemudian kita tinggal memasukkan isian apa yang perlu kita isikan dengan values, kemudian buka kurung, petik, kemudian kita isikan apa yang perlu kita isikan. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel lab, insert into kepala lab, query untuk membuat isi dari tabel kepala lab, insert kepala lab, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID dosen, dan ID lab. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel kepala lab, yaitu insert into kepala lab, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, status ID dosen, dan ID lab. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel ASLab, insert into ASLab, name, nama, ID lab, nomor HP. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel UKM, insert into tabel UKM, kemudian nama UKM, keterangan. Nah, jadi di sini kita mengisikan satu persatu, namanya apa, pelita, keterangannya, pelita adalah unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas, dan sebagainya. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel kegiatan, insert into kegiatan, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan, dan ID UKM. Kemudian values ngabuburit with Laos, tanggal mulainya tanggal 18 bulan 4 2021, mulai tanggal 24 bulan 4 2001. Keterangannya acara ini diadakan oleh UKM Laos dan ID UKM-nya itu 2 yang menandakan Laos. Query untuk membuat isi dari tabel peminjaman, insert itu peminjaman, kemudian tinggal kita memasukkan isian dari tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, values gitu. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel pengembalian, insert into pengembalian, kemudian tanggal pengembalian, isi, dan ID lab. Values-nya itu kita mengisikan tanggalnya, tanggal pengembalian itu tanggal berapa, dan ID ASLab-nya itu berapa. Kemudian query untuk membuat isi dari tabel item peminjaman dengan cara insert into item peminjaman, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID peminjaman, ID barang, ID pengembalian. Values-nya kondisi barang saat keluar yaitu baik, kemudian kondisi barang saat kembali baik, ID peminjaman 13, ID barang 1, ID pengembalian 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.